Juni paling enggak kalau strategi saya bulan Juni itu budget paling enggak dibuat 2 kali lipat gitu. Karena memang pencarian lagi tinggi-tingginya. Yang ini Mas apa Mas? Mei ya. Yang ini? Oh, ini pandemi polanya nggak berubah ya. Atau kita bandingkan dengan Jakarta, jual rumah Jakarta, seharusnya sama ya. Rumah dijual Jakarta, atau yang sini Bandung Mas, sorry. Yang sana jual rumah Jakarta, yang sebelah jual rumah Bandung. Apakah sama polanya? Jual rumah Bandung. Kita lihat mirip ya. Ini yang merah adalah Bandung, yang biru adalah Jakarta ya. Mirip ya. Ini sama tinggi. Nah, ini juga tinggi, nah, ini juga tinggi, ini juga tinggi. Karena memang polanya seperti itu di mana-mana. Kalau teman-teman banding mirip-mirip ya, mau Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang juga kira-kira seperti ini. Dan ini juga berlaku untuk Google Trends ini bisa dipakai untuk riset produk yang lain ya. Ya, misalnya ini selingan kita mau Ramadan ya, coba dihapus. Mau Ramadan, bisnis yang ini biasanya kan ya rumah misalnya kan. Nah, kurma atau kurma versus hijab coba Mas. Baju lebaran gitu. Hijab sama baju lebaran gitu kan. Hijab misalnya, lagi baju lebaran, sama nggak? Sama kan ya? Jadi semua tuh ada polanya. Sehingga teman-teman mungkin yang punya bisnis yang lain, baju lebaran itu kuning ya. Baju lebaran, kurma dan hijab itu dia bareng bertiga itu. Ini biasanya mendekati Ramadan. Jadi semua pencarian di Google kan sama Google datanya diolah gitu. Jadi kalau teman-teman punya mau bikin strategi campaign, marketing dan sebagainya, sales, jangan lupa buka di sini. Jadi biar campaign kita nggak asal gitu ya. Campaign kita memang, kenapa budget kita harus nambah? Karena memang pada bulan-bulan ini memang cukup besar. Ya, ada yang mau ditanya sama sini? Ini tools ini gratis gitu semua di Google, banyak sekali tools gratis. Yang kalau kita lihat coba Mas, kalau di Emerald ada nggak pencariannya? Yang lain dihapus dulu. Emerald Research. Kalau campaign teman-teman itu gede, biasanya ini juga akan ikut naik. Emerald Research Bandung. Sudah mulai tinggi ya. Kan dulu sempat booming dan slope-nya kan langsung hilang. Ininya dibuat lebih panjang durasinya 2004 sampai sekarang. Jadi booming rumah saya dan sebagainya itu sempat sangat tinggi banget di tahun 2004 yang kemarin Pak Yana ceritakan itu. Penjualan bagus, tetapi pembangunan sampai dengan serah terima bangunannya tidak begitu mulus. Jadi ini udah nggak bisa ditarik ke belakang lagi ya, maksimum udah ya. Jadi ini kalau teman-teman bisa ke sana ini tinggi sekali gitu kan. Tapi dia lama-lama pelan-pelan dan nggak turun gitu. Jadi kalau tadi kemarin Pak Yana bilang di sini ada yang satu hari sampai jual 250 ya. Sepertinya pas tahun-tahun ini nih. Tonton itu. Oke, Google Trends sudah. Ini teman-teman bisa pakai ya untuk properti dan juga untuk bisnis atau jasa yang lain. Kemudian kita masuk ke area sudah, Google Trends sudah. Sekarang kita ke keyword planner dulu atau ke
ke keyword dulu deh, ke PowerPoint dulu Mas. Nah sekarang kita ke keyword teman-teman. Keyword itu maksudnya seberapa besar pencarian suatu keyword di Google, di mesin cari Google gitu. Karena apapun yang dilakukan oleh pencari Google itu semua di-record oleh Google gitu. Makanya teman-teman mungkin kalau teman-teman misalnya hari ini cari ngetik-ngetik harga mobil gitu ya, jual harga misalnya harga mobil bla 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 bla, maka nanti teman-teman buka Kompas, Detik dan sebagainya yang akan masuk adalah iklan mobil. Karena teman-teman didetek sebagai orang yang sedang mencari mobil gitu ya. Nah, Google itu salah satu tips sukses untuk beriklan di Google adalah kita harus menggunakan keyword yang tepat gitu ya. Keyword itu keyword atau kata kunci. Biasanya kita pakai 3 tools ini, Google Planner, kemudian keywordtool.io. Kalau ini bisa dipakai untuk yang lain juga, Instagram dan sebagainya, atau yang paling bawah. Cuman kalau teman-teman udah guna yang paling atas, ini udah cukup gitu ya. Nanti kita akan praktekin, atau mungkin selingan kita masuk ke bawah mas, keywordtool.io. So, ke keywordtool.io. Dia bisa menggap kata kunci yang lebih panjang daripada Google Planner sampai ke 4 atau 5 kata gitu. Kalau Google kan nggak sepanjang ini ya. Nah nah di sini teman-teman kalau keywordtool.io teman-teman kita bisa ngeliat ya volume pencarian di Google, YouTube, di Amazon dan sebagainya, dan juga Instagram gitu. Di sini jual rumah Bandung. Ini pakai yang gratisan, kalau gratisan beberapa hasil pencarian di YouTube sama keywordtool ya. Indonesia. Search. Nah ini YouTube karena kita pakai gratis. Nah, scroll ke bawah coba. Nah itu kan ada semuanya muncul jual rumah Bandung Timur, jual rumah OLX, jual rumah Bandung Murah, dan seterusnya banyak sekali ke bawah. Nah ini teman-teman berlangganan di sini akan dibuka gitu ya. Jadi varian yang muncul di kanan itu sama dia dibuka. Search-nya berapa, trennya seperti apa, termasuk CPC-nya ya, per kliknya berapa gitu. Nah, maksudnya di sini teman-teman yang kemarin bolak-balik saya sampaikan, kalau teman-teman menguasai Google Ads, maka ngeliat apapun jadi peluang gitu. Karena flow-nya tinggal, oh ini kayaknya ngeliat sesuatu, oh kok ada, misalnya ada taman, katakanlah, kok tamannya bagus, anak-anak misalnya taman yang dari jurusan landscape, dari IPB atau mana, tapi kok dia nggak nguasain digital marketing, teman-teman tinggal bikin aja, bikin websitenya atau bikin kemudian running iklan Google-nya. Nah sebelumnya tes dulu di sini. Kalau pencarian tinggi, oh berarti bagus banget gitu, prospektif gitu ya. Maka ada apa testimoni yang peserta yang dari Jogja ya waktu itu ya. Pak Aswar nggak ada ya. Dulu Pak Aswar kan di Jogja yang satu betul Pak, yang sama Pak Suryadi. Yang kedua ya. Itu waktu itu ada testimoni dari Bu siapa mas waktu itu? Ya? Namanya lupa. Nah, beliau itu waktu itu kan kita belajarnya kan Google Ads untuk properti ya. Tapi begitu beliau datang, tahu oh ternyata apapun yang dilakukan di Google search itu kan bisa kita baca. Sekarang ini dia punya beberapa bisnis. Awalnya dari Google Search, awalnya dari ini dari Google Planner. Oke, coba kita lihat untuk Instagramnya. Instagram masih kebuka ya. Kalau ngelihat kalau apa namanya cari di Instagram harus pakai hashtag atau enggak? Instagram itu udah kayak mesin mencari ya. Jadi mau pakai hashtag boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Hashtag jual rumah Bandung sama dengan jual spasi rumah Bandung itu sama aja sama Instagram dianggap sama gitu. Nah ini kan sebenarnya kalau kita buka di Instagram juga Instagram langsung nampilin kan. Cuman kalau kan kita bisa lihat lebih banyak gitu kan, berenteng gitu ya. Mau Bandung, Bandung Timur, ternyata yang paling banyak hashtagnya adalah jual rumah Bandung
disusul dengan Bandung Timur dan Bandung Barat ya. Bandung Kota mungkin karena Bandung Kota harga rumahnya lebih tinggi gitu. Jadi volume pencariannya kalah dengan Bandung Timur maupun Bandung Barat. Bandung Timur ini Podomoropak ya, Podomoropak. Podomoropak Pak ya, kalau Bandung Timur. Bandung Selatan, Bandung Selatan, Bandung Selatan. Oke. Podomoropak, Bandung Selatan. Oke, jadi itu toolsnya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan Google Trends untuk pencarian yang panjang gitu ya, selama berapa tahun ke belakang. Dan teman-teman bisa pakai keywordtool.io untuk yang belum pernah iklan di Google. Kenapa? Karena Google itu juga kalau teman-teman belum pernah iklan, hasil pencariannya itu akan ditutup gitu, di nggak spesifik gitu. Kita langsung aja mas ke Google Keyword Planner. Nah, kita akan lihat di sini planning Google Keyword Planner. Jadi tadi ingat apapun yang dilakukan, apapun yang kita lakukan di Google itu dicatat gitu ya. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ada 3 orang yang mencatat kan, malaikat Raqib, Atid, sama Google. Pencatat amal baik, pencatat amal buruk, pencatat apapun gitu. Jadi Google juga itulah mencatat semuanya gitu. Oke, kita ini caranya seperti ini teman-teman. Nanti kita akan ke sana karena teman-teman kalau masuk ke Google juga belum punya akun ini pastinya karena belum pernah iklan. Nah, coba kita sini discover new keyword. Jual rumah Bandung misalnya. Jual rumah Bandung. Nah, enter. Jangan pakai yang ini mas, pakai yang punyanya Mas Azza ini. Akun yang ini ada di tempat yang lain. Ini. Kita tadi kita kemudian ketik di sini. Kita mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Yang bahasa Inggris? Yang bahasa Inggris? Karena beberapa di bahasa Indonesia agak-agak aneh gitu ya. Cuman kalau misalnya teman-teman sudah familiar dengan bahasa Indonesia, ya saya gitu aja. Misalnya leads itu bahasa Indonesia apa? Impression itu apa gitu. Beberapa agak-agak ini ya. Oke, bahasa Indonesia. Jual rumah Bandung misalnya. Nah, di sini kelihatan teman-teman. Jadi kata kunci jual rumah Bandung itu rata-rata pencariannya adalah ini ya, bisa di zoom dulu mas. Gede ya. Nah, di sini kelihatan paling belakang kelihatan. Nah, ini jual Bandung itu per bulan rata-rata 2.900 pencarian ya. Kemudian disusul dengan yang paling tinggi adalah harga rumah di Bandung, rumah murah di Bandung, dan seterusnya per bulan ini. Dan kita lihat sebelah kanan, CPC-nya, biaya CPC-nya rata-rata ini nih, biddingnya tuh dikit. Padahal di sini murah loh, di sini cuma berapa tuh? 562 sampai dengan 1716. Jadi kira-kira ini 200-an gitu lah. Jadi kalau misalnya teman-teman pas udah 100.000, ini kan cost per kliknya itu kan sekitar 1.200. 100.000 dibagi 12 berapa itu? 8. Iklan 100.000 dengan kata kunci jual Bandung
Kira-kira itu diklik sebanyak 86, habis itu lah udah habis gitu. Misalnya pagi-pagi di sampai dengan jam 4 sore yang ngeklik ada 80-an gitu ya. Ya udah habis itu iklannya nggak akan muncul lagi. Kira-kira seperti itu loh cara membacanya. Nah ini nanti kita akan belajar keyword mana yang akan kita pakai, kita pasang untuk kita tanam di Google supaya ketika orang ngetik ini jual rumah Bandung atau harga rumah Bandung atau jual rumah di Bandung dan sebagainya itu kita keywordnya kita ambil, kita pasang di Google sehingga nanti ketika ada yang ngetik itu web kita akan muncul seperti itu. Dan teman-teman juga nggak semudah itu ya, karena kata kunci ini juga banyak sekali yang berebut gitu ya. Makanya kita lihat di sini persaingannya tinggi. Tinggi maksudnya apa? Artinya banyak pengiklan yang menggunakan keyword itu untuk sama-sama iklan ini. Jadi perumahan ini, perumahan A, B, C, D, masing-masing juga menjalankan iklan Google Ads dan masing-masing juga menggunakan keyword ini. Makanya di sini persaingannya tinggi. Nah kalau persaingannya tinggi, teman-teman harus nakalin dengan cara websitenya harus bagus, kata kuncinya harus pas, headline-nya benar dan sebagainya gitu ya. Di samping budget gitu. Kalau kita lihat ke bawah, ini ada yang tinggi, sedang, rendah. Rendah itu, nah ini kan, rumah dijual di Bandung harga 150 juta. Ada nggak rumah dijual Bandung? Ada nggak rumah di Bandung harganya 150 juta? Ada di daerah mana tuh? Bandung Timur ya? Bandung Timur tuh arah Sumedang? Sumedang ya? Oke. Pencairannya cukup tinggi ya? Subsidi kan harganya fix kan? Kita lihat ke bawah, nah ini maksud saya yang kemarin saya bilang negatif keyword ini ya. Kalau teman-teman Emerald dari Resort dengan harga rumah 700-an, tetapi teman-teman lupa mengeksklud 150 juta, maka nanti ketika ada yang ngetik seperti ini, rumah dijual di Bandung harga 150 juta, iklan kita akan muncul. Muncul diklik, ya, ngurangin budget. Di sini yang muncul angka-angka itu berapa? Misalnya 150, kemudian 100, ada lagi mas? Gitu ya. 70 gitu. Makanya saya biasanya kalau buat iklan itu harga-harga yang memang jauh di bawah kita saya masukin sebagai negatif. Kalau harga rumahnya 700 ya harga 500 ke bawah kita masukin sebagai negatif keyword. Supaya pasti ketik jual rumah Bandung 200 juta iklan kita akan muncul. Kalau muncul juga ngapain juga gitu kan. Yang dia cari 200 tuh gitu. Kalau kita muncul diklik ngurangin budget kayak gitu. Coba dengan kata kunci yang lain mas. Rumah dijual Bandung mas. Emerald Resort coba ada nggak? Emerald Resort sudah ada belum? Munculnya yang di dan sebagainya ya. Ini udah ada ya. Ini udah muncul juga, udah tinggi. Emerald Resort Padalarang. Ini rendah. Karena mungkin yang bermain di sini cuma Pak Yopi dan beberapa teman-teman Pak ya. Masih rendah ini. Kita bandingin ya beberapa keyword yang tinggi banget CPC-nya. Coba misalnya kontraktor kolam renang misalnya. Kontraktor kolam renang itu CPC-nya bisa 17 sampai 25 ya. Bentar. Nah ini teman-teman, jadi kalau teman-teman punya bisnis kontraktor kolam renang, ini harganya tinggi gitu. Paling rendah 8.000, paling tinggi 36. Jadi kalau teman-teman punya bisnis kontraktor kolam renang, mau ngiklanin 1 hari 100.000, paling 5 kali klik udah habis gitu. Karena itu memang keyword itu memang sangat ini ya, sangat banyak yang pakai. Oke, sampai sini paham ya?
jual tanah gitu di Bandung. Jual kafling Bandung misalnya, seberapa besar orang yang nyari lahan di Bandung ya. Kita lihat ke bawah, ini ada 590, ada 390, jual tanah kafling Bandung, berapa segini. CPCD juga masih terjangkau kalau saya lihat, dari 300 rupiah sampai 1.600, kalau 1.600 saya biasa pasang di sekitar 1.200-an. Ada lagi yang mau dicari? Kata kunci apa gitu? Apartemen misalnya mas, apartemen tinggi nggak? Apartemen Bandung aja coba mas, apartemen Bandung. Apartemen, masih kan dia sebagai sinonim kan. Satu lagi apartemen. Ya. Oke lah, nggak apa-apa. Dapatkan hasil. Nah, apartemen di Bandung kayaknya cukup tinggi juga ya. Cuman kita nggak tahu nih tingginya itu dia cari apartemen untuk nginap atau untuk jual beli gitu. 4.400 ini cukup tinggi ya. Apartemen Bandung, apartemen Grand, bla 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 gitu. Ini antara dia tuh cari apartemen buat nginap atau dia sedang cari apartemen untuk dijual atau dibeli. Kalau misalnya kita mau bikin lebih spesifik, jual apartemen Bandung misalnya, hapus saja ya. Jual apartemen Bandung. Lumayan tinggi ya. 390, 1.600, 1.900 dan ini tinggi juga. Tapi banyak yang bermain di situ di keyword ini. Nah, kemudian teman-teman ini mungkin jarang dipakai. Coba ke sini tampilkan kata kunci. Ini sorry, back dulu, jual rumah Bandung dulu coba mas. Jual rumah Bandung dulu. Jual rumah Bandung, enter. Ini kalau kita lihat panjang sekali listnya ya sampai ke bawah. Bawah terus. Ini kan sampai 1066 baris kan banyak sekali kan. Ini kan nanti kan kita kan ini kan mana keyword yang akan kita masukkan ke Google, mana yang tidak itu. Kan nggak mungkin ada 1.000, coba download ke Excel coba. Dapatnya ada berapa line gitu. Kan bawah ada ya. Di atas download ke Excel. Ini nih. CSV boleh. Jadi Google mencatat setiap kata yang diketik jual rumah Bandung, dijual rumah Bandung, jual rumah Bandung Timur dan sebagainya, variasinya ada berapa dicatat, ada di 1.000-an itu. Nah, kalau kita buka di CSV, comparative value, buka CSV-nya, nah ini ada berapa baris sampai bawah. Baik sekali ya. Ada ribuan, ini udah sampai berapa? Nah, stop sampai sini aja misalnya. Ini coba lebarin. Ada yang misalnya harga rumah KPR Bandung, ada harga rumah tipe 21 di Bandung. Jadi banyak sekali variasi keyword yang diketikkan oleh para pencari rumah. Sehingga dari sini kita harus menentukan keyword mana yang akan kita pakai. Nggak mungkin kalau semua money kita masukin semua. Nggak mungkin kalau sampai ke bawah masih ada berapa? Masih ada berapa tuh? Nggak mungkin juga kan kalau ada 1.600 apa? 1.069 keyword yang kita copy kita masukkan ke Google kan. Banyak sekali gitu kan. Kenapa nggak perlu? Karena terlalu banyak dan yang kedua yang nyari juga cuma sedikit.
Kalau yang nyari cuma 10 per bulan, ngapain juga gitu kita masukin gitu. Jadi kita nanti prioritasnya adalah yang memang volume pencariannya tinggi. Rumah dijual di Bandung di bawah 200 juta 2019. Perumahan subsidi murah Bandung, gitu. Banyak sekali ya variannya. Oke, ini kan kita kemarin kan kita headline, description, tab, itu kata-katanya harus relate ya, termasuk kata-kata yang ada di landing page itu. Jadi kalau iklannya adalah jual rumah di Bandung, tapi websitenya nggak ada kata-kata rumah atau Bandung, atau nggak ada kata-kata jual rumah di Bandung misalnya, itu ya nanti hasilnya kurang relate. Jadi di website juga harus ada kata-kata itu, di headline juga ada, di page juga ada, di description juga ada, supaya nanti iklannya bagus. Nah, tadi kan kita udah lihat, ini kan ada ribuan variasi kan. Caranya bagaimana untuk mengklasifikasinya? Teman-teman bisa lihat ditampilkan kata kunci, kemudian tampilan berkelompok. Jadi Google sudah mengklasifikasi gitu ya, menjadi ini berapa kategori? Banyak banget ya. Nah gini, jadi, nah oke, ini kemarin yang maksud saya ini kita jadikan sebagai negatif keyword, misalnya contohnya katakanlah ke bawah misalnya ada Antapani gitu. Antapani itu volumenya 90 gitu, atau yang ekstrim. Kalau Kopo tuh gimana ya? Kopo ke Emeralda jauh nggak? Jauh ya. Nah, maksud saya beberapa area yang memang itu udah beda banget dengan Emerald Resort, kita masukin sebagai negatif keyword. Di sini kelihatan kan, teman-teman lebih paham ujung berung itu di mana? Mungkin nggak kalau ada orang ngetik jual rumah ujung berung, dia akan, maksud saya gini, mungkin nggak kalau dia ngetik jual rumah ujung berung, kemudian iklan kita muncul dan dia jadi beli rumah kita, mungkin nggak? Mungkin. Emeraldnya di mana gitu. Nah ini supaya iklan kita nggak sia-sia, yang seperti ini yang jauh banget misalnya, atau tadi yang subsidi yang 150 juta dan sebagainya, itu yang memang nggak mungkin kalau orang ngetik jual rumah mana ya, misalnya jual rumah Dago misalnya, jual rumah Dago, orang ngetik jual rumah Dago, mungkin nggak kalau dia ngetik jual rumah Dago kemudian web kita muncul dia akan masuk dan akan beli, mungkin nggak? Kira-kira mungkin nggak? Masih mungkin ya. Jadi masih ada kemungkinan. Tapi yang sudah nggak mungkin, kayak misalnya rumah subsidi atau tadi itu rumah ujung berung dan sebagainya, nggak mungkin masuk ke, kalaupun iklan kita muncul dan dia nggak mungkin masuk ke sana, nggak mungkin klik, ini kita buang aja. Sehingga dari sini nanti kita lihat paling ke atas, Mas. Nanti kita bikin grup ini ya, rumah di bawah 100, ini coba kita lihat. Pencarian tinggi, tapi perlu nggak kita pasang? Enggak, karena harganya 1 juta kan, apa juga dipasang. Terus bawahnya, di bawah 150, pencariannya tinggi juga. Coba lihat, tinggi kan? Tapi kan nggak mungkin kita pasang keyword itu. Bawahnya lagi, Sumarekon misalnya, nah Sumarekon ini, kalau produk kita sama Sumarekon bisa head to head, katakanlah, ya Sumarekon 900, kita 700, fiturnya dan sebagainya mirip-mirip, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita mulai main keywordnya kompetitor ya. Cepat apa nih? Kata cepat. Dijual rumah cepat di Bandung, jual cepat rumah Bandung. Ini malah kita nggak bisa cepat kan? Karena kan pembangunannya cepat. Masalah kan? Mungkin yang ngetik jual cepat rumah di Bandung, mungkin dia butuh rumah yang habis stok. Karena dia mungkin mau pindah dari Jakarta ke sini, balik kampung, sehingga butuhnya adalah rumah di stok, sehingga yang cepat ini nggak perlu kita masukkan. Apalagi 50 pasti nggak perlu. Nah di bawah ini, di bawah berapa?
Nah ini 200, 300 yang kemarin saya bilang, 200, 300, 400, 500 itu pencariannya juga nggak terlalu banyak dan memang nggak relevan. Kita take out juga, terus ke bawah, subsidi juga kita take out ya. Subsidi banyak, penasaran? Subsidi lumayan gede ya, 210 dan seterusnya lumayan besar. Tapi kita bukan rumah subsidi sehingga ini kita take out. Cicilan, nah, cicilan masih relate ya. Cicilan rumah murah di Bandung, murah itu murah itu persepsinya bisa beda-beda sih ya. Cuman kalau Emerald sih seingat saya nggak masuk murah lah kan, harganya murah itu kan mungkin di bawah 200 ya, di bawah 200, 150. Kalau Emerald kan di atas itu, pengalaman saya sih kata-kata murah itu nggak ngejual. Nah, ini 300 pasti nggak masuk. Kemudian uang Bandung apa? Jual kos Bandung, ini juga nggak masuk. Mewah Bandung, nah mewah masih boleh lah, mewah kita masukkan karena kan Emeralda kan speknya mewah ya, mewah kita masukin. Nah, kita masukkan. Kemudian ujung burung tadi enggak ya, karena ujung burung kan lokasinya jadi ujung burung kan. Kemudian apa lagi, Margahayu itu di apa ya? Baik, kita lihat ada apa? Kopo ya. Ini mungkin nggak kalau orang ngetik jual rumah Margahayu terus kita muncul orang itu beli ke kita, Pak? Enggak ya? Kalau enggak berarti kita take out. Batu Nunggal sama ya, teman-teman lebih tahu Batu Nunggal itu ada di mana. Mungkin enggak kalau dia ngetik jual rumah Batu Nunggal, iklan kita muncul dia akan beli kayak gitu. Nah, nanti prosesnya seperti ini terus ke bawah sehingga nanti teman-teman bisa kalah misalnya gini ya, foto Moropak lagi tinggi Mas, coba lihat tinggi ini. Ini kalau kita punya rumah di dekat-dekat Kodo Moropak, kata kunci ini kita mainkan aja ya. Nah terus ke bawah caranya seperti itu teman-teman. Jadi caranya seperti itu, nanti teman-teman keyword-keyword yang sekiranya bagus teman-teman gunakan ya. Contohnya bagaimana? Kita ke atas, jual mewah misalnya nih, mewah gitu kan. Nah, ini mewah. Nah ini yang masuk mewah-mewah ini nanti kita bisa download, terus kita pasang iklannya di Google, di AdGroup rumah mewah misalnya. Jadi kalau saya biasanya satu grup ini kita buat di satu AdGroup sendiri. Jadi yang rumah mewah, rumah KPR, rumah apa, sehingga nanti kelihatan tuh dari sekian banyak AdGroup itu mana yang paling banyak mendatangkan leads. Supaya karena bayangin teman-teman kalau semua keyword ini dicampur, nanti kita nggak tahu keyword yang paling oke itu yang grup iklan yang mana sih gitu. Ternyata grup iklan yang ada kata-kata mewahnya itu paling oke, paling banyak cari gitu kan. Yaudah itu aja kita optimasi gitu. Itu yang paling perlu kita optimasi maksudnya. Paham sampai sini ya? Nah ini maksudnya teman-teman, ini teknik meriset, bagaimana cara meriset keyword mana yang perlu kita ambil dan keyword mana yang perlu kita take out. Take out itu kita buang, yang ambil nanti kita akan tanam di iklan gitu. Kita akan tanam. Jadi keyword ini kita copy paste, kita pasang di Google gitu. Oke. Ada yang mau ini? Mungkin mau ngetes keyword apa gitu? Mau kita lihat di sini? Padalarang. Kenapa Padalarang? Karena oke. Jual rumah Padalarang. Kota Bali. Kota Bali. Oke, coba dilihat Mas. Ini lumayan ya. Jual rumah Kota Bali Residen Padalarang dan seterusnya. Nah,
Kota Bali harganya berapa? Tahu nggak? Sama, berarti ini kita masukin juga sebagai campaign. Jadi ketika dia ngetik, mungkin kan gini, saya baru buka Instagram, saya kena iklannya Kota Bali kan. Kota Bali, oh ini bagus nih. Kemudian orang itu setelah buka Instagram, dia masuk ke Google. Di Google dia ketik Kota Bali gitu kan, Kota Bali Padalarang. Nah, iklan kita muncul. Jadi dia tadinya kena oleh iklannya Kota Bali, kemudian dia keluar dari Instagram, masuk ke Google, di Google ketik Kota Bali Padalarang, yang muncul malah iklan kita. Oh, ini ada juga nih, saya ketik Kota Bali tuh yang muncul Emeraldo, kayaknya bagus nih, yaudah deh coba deh saya telepon dan sebagainya, ada sebagainya seperti itu. Yang ini Padalarang tuh ada 11. Ini nggak terlalu besar ya. Cijeng apa tuh? Ya. Karena tadi ya kata-kata jual rumah Bandung itu variannya banyak sekali kan, ada 1000-an kan. Saya ulangi ya, saya summarize gitu kan. Kata-kata jual rumah Bandung kan variannya ribuan kan, ada 1000 lebih tadi. Nggak mungkin kalau 1000-1000-nya kita masukin sebagai keyword. Kenapa? Karena ada yang relate, ada yang tidak, dan juga ada yang volumenya kecil. Sehingga supaya iklan kita itu efektif, nggak boncos gitu ya, kata-kata orang IMers, kita harus bisa memilih keyword mana yang memang relate gitu. Pencariannya tinggi tapi juga relate dengan kita gitu. Ini teman-teman, kalau udah iklan nanti teman-teman bisa masuk ke dashboard ini, dashboard Google Banner, dan yang saya sampaikan kan, dari sini tuh udah kayak konsultan bisnis gitu lah, sudah kayak McKinsey gitu kan. Saya kalau mau misalnya jual super mas kurma misalnya gitu kan, atau jual atau Taman Bandung deh yang masih relate ke properti ya, Taman Bandung gitu. Kalau Taman Bandung berarti mulai dari taman sampai jasa taman kan. Nah, ini ada atau kontraktor, coba kontraktor Taman Bandung misalnya. Tidak ada ya. Tapi kalau kontraktor taman aja sih ada. Oke teman-teman ya. Ada sampai sini? Ya nanti teman-teman ketika meriset itu bayangkan bahwa teman-teman adalah orang yang sedang nyari rumah itu sendiri. Jadi kalau saya mau cari rumah di Bandung, kira-kira saya akan ketik apa sih? Kan biasanya apa? Jual rumah Bandung, rumah dijual Bandung, ya variasinya itulah. Atau kalau dia budgetnya udah jelas, dia langsung masukin budgetnya tuh, jual rumah Bandung 800 juta misalnya. Atau yang tadi itu, dia langsung jual rumah Bandung Padalarang itu, atau jual rumah di Padalarang. Atau kalau dia udah tahu, jual apa namanya rumah Kota Bali Padalarang, Podomoro Park Padalarang. Kalau udah spesifik, kalau dia udah tahu, dia pencariannya akan spesifik. Artinya apa? Cenderung orang yang sudah memasukkan kata yang sangat spesifik itu, dia sudah punya interest. Gitu. Ketika dia masukin Podomoro Park Bandung, berarti kan dia udah punya interest dengan Podomoro kan? Tapi yang ngetik jual rumah Bandung kan dia, saya masih bingung nih, rumah mana gitu kan? Karena dia ngetik jual rumah Bandung masih sangat umum. Tapi kalau udah spesifik, jual rumah di Padalarang, jual rumah misalnya di Podomoro Park dan sebagainya, itu sudah sangat spesifik. Kalau dari traffic dia lebih warm gitu lah, udah lebih hangat gitu ya. Dia mendekati hot traffic gitu kira-kira. Selamat datang Pak Yana. Oke. Nah ini nanti implementasinya seperti apa? Seperti tadi yang kita lihat ke Excel, Mas. Teman-teman belajar agak sedikit, ya butuh waktu lah ya. Bisa kalau teman-teman intens ya, paling udah bisa lah. Nama sebulan, teman-teman buat iklan, terus ngeliatin tiap hari, monitoring gitu kan, mana keyword yang bagus, mana yang enggak. Yang bagus teman-teman keep, budgetnya dinaikin, yang enggak bagus teman-teman take out.
diliatin terus sebulan gitu kan, nanti habis itu iklan dulu kayak iklan out. Untuk ini gitu kan, nanti teman-teman tinggal ini aja, tinggal nambah budget aja, nggak kayak Instagram atau iklan Facebook yang kadang-kadang 2 minggu sekali ganti, bosen ini mungkin kan, ganti page, ganti apa, kalau Google enggak. Mana saya kemarin sampaikan, ada iklan saya di kantor yang mungkin iklan itu udah 4 tahun gitu ya, jadi iklan itu sebut 4 tahun yang lalu gitu, karena ya itu aja, keywordnya itu aja, nggak mungkin keyword yang lain, kemudian volume pencariannya tinggi, dan dari keyword itu kita dapat banyak leads, banyak pembeli gitu. Jadi seperti itu gitu. Ya udah, iklannya nggak pernah berubah itu selama 4 tahun. Paling saya tambahkan keyword, terus keyword yang nggak bagus saya buang, terus tiba-tiba oh iklan Anda kalah dengan iklannya Sinarmas gitu kan, oh budgetnya saya tambahkan, kayak gitu aja, optimasi aja kerjanya. Optimasi kan juga nggak tiap hari ya, misalnya seminggu 2 kali, oh ini kata kunci ini tiba-tiba kita kalah dengan misalnya Sinarmas Land, atau kata kunci ini kita kalah dengan BSD City gitu kan. Wah, BSD City dilawan gitu kan. Ya, siapa tuh BSD City memang budgetnya gede. Cuman kita nggak tahu kalau advertiser dia jago atau tidak. Paham ya? Memang Sinarmas besar gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih, yang tukang iklan Sinarmas itu jago atau enggak gitu kan. Makanya kalaupun budget dia gede tapi iklannya jelek ya kita lawan dengan, bukan kita lawan ya, kita saingi gitu ya dengan iklan yang mungkin budgetnya nggak tinggi tapi iklannya bagus. Maka dari itu kemarin kita belajar bikin karuya dan sebagainya karena memang arahnya ke sana gitu. Kalau main gede-gedean budget kan kalah dengan kode meropak gitu ya. Tapi kalau main bagus-bagusan iklan kita masih bisa. Dengan cara itu tadi ya, headline-nya bagus, sampai karuya, keyword-nya oke, website-nya juga bagus maksudnya website itu nggak lambat, nggak lemot gitu ya. Makanya nanti semuanya kita cek. Sampai sini paham teman-teman ya? Ada yang mau ditanya? Saya senang kalau ada yang tanya karena saya bisa berhenti sebentar. Bisa ya. Misalnya tadi kita ke paling atas mas, ini kan ada kan jual rumah Bandung kan bisa. Jual rumah Bandung itu masukin juga ke headline dan ditaruh di kalau di headline berapa? Headline 1 ya. Headline ada 3 kan? Ini teman-teman ini bisa dimasukin di headline dan ini ditaruh di headline 1, tapi ingat ya ini kan ada yang lebih dari 30 karakter. Yang lebih dari 30 karakter itu teman-teman harus singkat, harus persingkat gimana supaya dia itu maksimum 30. Kan psikologinya gini, kita lihat jual rumah Bandung itu pencarian adalah 2.900 per bulan kan, tinggi sekali kan. Ya, dan ini kita masukin sebagai headline, kan orang ngetik nih, jual rumah Bandung. Begitu muncul di headline, bisa ke ini enggak mas? Karya saya masih ada enggak? Oh ini enggak ada ya? Ini begitu masuk ke headline itu yang mana? Coba ke Google sebentar, browsing aja. Ngingetin lagi ya headline itu di mana? Jual rumah Bandung. Keyword. Nah ini ya. Ini kan headline itu kan ada 3 kan, ini yang muncul cuma 2 kan. Nah, yang tadi itu, yang jual rumah Bandung itu, misalnya gini, yang tadi Mas Azza ketik jual rumah Bandung, yang muncul adalah harga mulai 500 jutaan jual rumah Bandung. Kenapa dia stand out? Salah satunya karena ini ada headline jual rumah Bandung. Dan ini akan lebih bagus lagi kalau kita taruh di depan di H1. Kenapa? Karena orang kan dia ketik jual rumah Bandung, kemudian di sini muncul jual rumah Bandungnya di depan, itu akan lebih bagus. Sehingga keyword-keyword dengan pencarian yang tinggi itu juga bisa teman-teman masukin di headline. Jadi semuanya relate gitu. Ngetiknya jual rumah Bandung, di sini juga ada jual rumah Bandung, ini juga ada kan. Jadi di headline dia ada, di deskripsi pun ada gitu. Ini kalau ada, ini akan lebih bagus lagi. Istanaregensi.jatinangor.com/
rumah Bandung apa gitu, itu akan lebih winning lagi gitu. Jadi keyword itu tuh apa? Keyword itu ada di keyword, ada di headline, kalau bisa di H1, di pin di H1, ada juga di deskripsi, ada juga di tab di sini. Maka iklan kita, walaupun mungkin budgetnya di bawah Podomoro Park, kita akan bisa lebih winning, kita akan bisa lebih stand out, kira-kira begitu. Ada lagi yang mau nanya? Iya Pak, jadi kan dari atas, kan kita ngetik jual rumah Bandung kan. Secara psikologi, ketika orang ngetik jual rumah Bandung, dan muncul seperti ini, kan dia akan ngeklik, bisa jadi adalah yang ada kata-kata jual rumah Bandungnya. Selain misalnya yang teksnya panjang kayak kita kemarin pelajarin kan. Jadi jual rumah Bandung ini pertama kita udah lihat bahwa pencariannya itu tinggi. Sehingga pencarian tinggi itu nanti jual rumah Bandung ini kita pakai juga di headline di sini nih yang biru-biru ini. Dan headline-nya itu ditaruh di mana? Karena headline ada berapa teman-teman? 3 kan? Depan, tengah, belakang kan? Depan itu keyword, tengah itu rumah kita, belakang itu apa? Belakang itu CPA gitu, survei sekarang, booking sekarang, tinggal 5 unit, misalnya festival rumah hook dan sebagainya gitu. Jadi seperti itu. Ini kan kita lihat kan, dia ini keyword ada di sini, ada juga di sini nih. Iya, di situ ada. Ini sebenarnya kalau si Istana Regency ini diperbagus lagi ya. Jadi di sini ada deskripsinya dimaksimumkan 180 karakter, ada side link description, ini akan lebih bagus lagi. Ini kan sama dengan yang lain, cuma posisinya di paling atas kan. Dia headline-nya cuma muncul 2, deskripsinya cuma 2 baris, dan nggak ada side link, ada side link description. Coba kalau kita bikin seperti ini, tapi lengkap gitu ya. Headline-nya ada 3, deskripsinya 2 kali 90, ada side link, ada side link description. Itu akan lebih bagus lagi. Lengkap, panjang pula iklannya kan, maka kemungkinan diklik akan sangat tinggi. Oke ya, sebelum kita praktek, balik ke Excel tadi. Nah ini teman-teman, jadi ini adalah keyword-keyword yang perlu kita masukkan di headline ya. Jual rumah Bandung, sama tadi juga ada jual rumah Padalarang ya, karena kita ada di Padalarang. Padalarang tadi di mana Mas? Gitu ya. Ini kan teman-teman bisa lihat kan ya, ada yang 300 juta, 200 juta dan seterusnya. Nah itu kalau filter by angka bisa nggak? Filter by angka ada ya? Filter pokoknya yang angka ini nggak keluar gitu. Angka nggak keluar bisa nggak? Oke ya teman-teman. Ada lagi yang mau tanya? Jadi kira-kira seperti itu ya. Keyword-keyword bagus kita masukkan sebagai headline. Kayak ini dia, jual rumah Padalarang ya, kita masukin sebagai headline. Dan nanti akan kita grouping. Grup rumah mewah, grup jual rumah Bandung, grup Padalarang, grup apalagi investasi misalnya, kita bedain iklannya. Supaya kita tahu pencarian yang paling banyak masuk ternyata orang yang itu tadi yang langsung mencari kata kunci jual rumah Padalarang. Nanti kita, ini udah jam 10, mau kita praktek. Oke, ini caranya, dan kita coba ke PowerPoint sebentar Mas. Ada yang mau ditanya? Mas Denny? Paham? Oke teman-teman, tadi kita udah tahu caranya kita untuk riset keyword gitu ya. Kemudian tadi kita udah buktikan bahwa jual rumah Bandung itu ada 1000 lebih keyword yang di entry oleh pencari rumah. Mana yang perlu kita pakai dan mana yang perlu. Ini agak mumpung masih pagi ya, masih fast, nggak apa-apa kita baca seperti ini.
Jadi teman-teman, Google itu mengenal beberapa macam jenis keyword gitu ya. Nanti ini jenis-jenis keyword ini menentukan bagaimana cara kita menginput keyword itu di Google. Jadi pertama adalah jenis keyword broad match gitu ya. Artinya apa? Kalau kita masukin kata kunci keyword misalnya rumah subsidi, maka ketika ada yang ketik rumah subsidi murah dan sebagainya, iklan kita akan muncul ya. Saya bawa ke sini lebih. Nah ini teman-teman, Google itu mengenal ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 macam keyword. Ada broad modifier, ada frase, ada exact, dan juga ada negatif. Saya pelan-pelan karena agak-agak rumit ini ya. Pertama adalah broad itu berlaku untuk salah spell dan juga sinonim dan juga pencarian yang mendekati gitu. Maksudnya apa? Kalau kita pasang di Google dengan keyword rumah subsidi, kita pasang di iklan Google, maka kalau ada yang ngetik beli rumah subsidi, iklan kita akan muncul. Kalau ada yang ngetik beli hunian subsidi, iklan kita juga akan muncul. Karena rumah sama dengan hunian. Google jago banget lah. Waktu itu ada satu acara dan kita tanya kenapa Google begitu hebat gitu ya. Kenapa Google begitu bisa mendominasi kehidupan kita sehari-hari gitu kan, mulai dari app dan sebagainya. Jawabannya apa? Google paling ngerti linguistik ya, paling memahami bahasa gitu. Jadi kekuatannya Google di bahasa. Apalagi cuma seperti ini gitu kan. Kalau kita baru berpikir apa aja di Google udah muncul kan, apalagi cuma seperti ini. Oke, saya kembali ke sini. Kalau kita masukin keyword rumah subsidi, maka kalau ada yang ngetik beli rumah subsidi, iklan kita muncul. Demikian juga kalau ada yang ngetik hunian subsidi, iklan kita akan muncul. Kenapa? Karena kita memasukkan subsidi dan juga memasukkan rumah. Yang mana rumah dan hunian itu sama. Rumah, hunian, ya itu ya. Kalau rumah ke apartemen sih biasanya udah nggak relate. Nah, yang kedua adalah broad modifier. Mudah-mudahan teman-teman nggak tambah pusing ya, saya pelan-pelan aja. Itu adalah akan muncul, kata tersebut muncul dalam pencarian walaupun tidak berurutan. Jadi nanti pas kita masukin Google ada caranya seperti ini. Di depan kata kuncinya kita pasang plus gitu ya. Plus rumah plus subsidi. Jadi kalau kita tulis plus rumah plus subsidi, kalau ada yang ngetik rumah subsidi rumah Bekasi, maka kita akan muncul. Kalau ada yang ngetik rumah terlaris subsidi pun, iklan kita akan muncul. Kenapa? Karena di sini ada rumah, ada subsidi. Ini juga ada rumah, ada subsidi. Terus di sini juga ada rumah. Jadi bolak-balik nggak masalah. Ada tambahan depan, mau di belakang juga nggak masalah. Saya lanjutkan karena ini nggak kita pakai. Nah ini paling banyak frase maupun eksak sama negatif gitu ya. Jadi dua paling atas ini jarang kita pakai karena apa, ini biasanya biang boncos gitu ya. Kalau lupa kita masukin keyword negatif di sini dan di sini, iklan kita logo iklannya udah habis banyak tapi kok nggak ada yang masuk gitu karena ya salah orang semua gitu. Dia ngetik rumah subsidi, iklan kita masuk, iklan kita muncul. Jadi kita akan lebih banyak concern di sini frase eksak maupun negatif. Nah, frase itu apa? Jadi ada tanda petik rumah subsidi, jadi tambahan kata di depan atau di belakangnya, tetapi tidak akan muncul kalau ada kata-kata di tengah. Jadi ini ya, kalau misalnya rumah
rumah subsidi di Bekasi, kita masukin ini ya, rumah subsidi pakai tanda petik di depan dan di belakang. Kalau ada yang ngetik rumah subsidi di Bekasi, iklan kita akan muncul. Karena apa? Rumah subsidi ini sama-sama muncul nih, berurutan juga. Dan tidak ada kata-kata yang menilip di tengah-tengah gitu. Ini kan ada buntutnya ya, rumah subsidi di Bekasi gitu kan, kita muncul. Atau kalau ada kata-kata di depan dan juga di belakangnya, proyek misalnya rumah subsidi terbaik juga kita akan muncul. Jadi dia tidak boleh ada kata-kata yang muncul di tengah, kemudian ada awalan, ada yang di depan maupun di belakang, prefix maupun suffix itu masalah gitu. Ini yang paling banyak kita pakai ya nanti ya, sehingga nanti iklan teman-teman itu biasanya pakai yang ini. Jadi keywordnya itu ditambahin tanda petik. Kemudian ada eksak. Eksak itu dia hanya akan muncul kalau ngetiknya seperti itu. Misalnya gini, kita pasang keyword rumah subsidi gitu kan. Kalau ada yang ngetik rumah subsidi Bekasi, iklan kita nggak akan muncul. Rumah subsidi Bandung, iklan kita juga akan muncul. Karena apa? Kita udah pagerin nih, kita akan muncul kalau memang yang ngetik itu persis plek sama ini. Makanya ada sedikit, mungkin Bu Ani Yudhoyono meninggal tahun berapa ya? 2 tahun lalu. Bu Ani Yudhoyono kan waktu itu kan meninggal. Nah, kami pasang satu iklan untuk rumah sakit jantung yang ada di China. Dan Bu Ani kan meninggal karena penyakit apa ya, jantung atau apa gitu kan. Nah, kita masukin keyword sakit jantung, tapi lupa kalau belum kita tambahin ininya, fase sama belum kita tambahin negatif keywordnya. Akhirnya apa? Kok iklan itu habis jutaan, habis belasan juta dan nggak ada yang konversi sekali gitu. Karena tubuh Ani meninggal, sakit jantung apa gitu, misalnya banyak orang yang search penyakit jantung ini gitu. Mereka cuma ingin tahu penyakit jantung apa yang mengakibatkan Bu Ani meninggal, bukan untuk mencari rumah sakitnya. Itu seminggu habis belasan juta gitu ya. Tapi karena iklan itu dibiayai oleh rumah sakit di Cina, ya kita cuma apa aja ya. Lupa belum masukin negatif keyword dan lupa belum masukin ini. Oke, paham ya? Yang eksak paham ya? Jadi keyword itu hanya akan muncul jika pencariannya persis plek gitu. Yang terakhir adalah negatif keyword. Jadi kemarin baru kita pelajarin, negatif keyword adalah keyword yang kita tidak ingin itu muncul gitu ya. Jadi misalnya gini, negatif keyword itu kebalikannya buat modifier. Jadi kalau buat ada plus, kalau negatif ada minus. Misalnya longsor gitu kan. Takutnya kan perumahan kita kan ada, saya lihat kan ada upslope, ada downslope gitu ya. Takutnya orang akan berpikiran ini longsor atau tidak gitu kan. Nah, untuk mencegah itu, maka kita pasang negatif keyword minus longsor ya. Tujuannya apa? Supaya kalau ada ngetik rumah Bandung longsor atau rumah longsor Bandung atau rumah longsor pada larang, pokoknya ketika ada ngetik kata-kata longsor, kita akan muncul. Gitu ya. Jadi negatif keyword adalah kata kunci yang tidak ingin munculnya gitu. Itu kita, bukan kita ya, teman kami pernah garap di Depok itu kan, waktu itu kan ada isu bom gitu ya. Jadi kalau teman-teman 4 tahun lalu ngetik misalnya Margo City Depok atau ITC Depok, itu yang muncul bom gitu. Jadi ITC serangan bom ITC kena bom dan sebagainya. Dan tugas teman-teman waktu itu adalah bagaimana caranya supaya ketika ada yang ngetik ITC Depok, yang bom itu nggak muncul, padahal beritanya ada di media mainstream, seperti Kompas dan sebagainya. Itu kerja berat gitu ya. Jadi setelah dilakukan pekerjaan itu, ya, kalau teman-teman ketik misalnya ITC Depok, bom itu udah nggak akan muncul lagi. Padahal beritanya ada di Detik. Oke, sebelum pindah, saya ke sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ini penting banget ya.
Mana saya bikin bagian tabelnya supaya ini mempermudah. Kalau teman-teman mau ya Pak, silakan. Udah berdiri aja. Izin bertanya Pak. Saya pernah bikin keyboard itu kalau nggak salah Emeralda Resort ya Pak. Ya. Ternyata di pencarian itu paling banyak dari hasil itu Pak justru Emerald Gold ya. Emerald Gold. Jadi bukan Emeralda tapi Emerald Gold. Nah baiknya apakah pakai yang rasa itu atau pakai negatif keyword? Soalnya kan gold juga salah satu buat ini ya atau gimana Pak? Oke. Golf nanti di golf itu di Emerald sebagai apa? Ada mau di Bogor kalau salah. Di Bogor dekat PGV ya? Ya, dekat PGV. Ya. Nanti kita akan ada lapangan golfnya nggak? Coba lihat Mas, Emerald Golf tinggi nggak pencariannya? Berarti Bapak pakai ini ya? Bapak masukin apa? Rasa atau apa waktu itu? Apa berarti iya? Berarti pakai buat itu buat itu kan ini kan rumah subsidi, dia mau ada tambahan di depan, tambahan di belakang atau sinonim dia akan muncul. Saya nggak pernah pakai buat sih, karena boros itu. Kalau boleh kita pakai buat, tapi teman-teman harus mengakhirin negatif itu terus ada banget itu. Kalau teman-teman pakai buat yang tadi Emerald itu, golf harus dimasukin sebagai negatif. Banggis ya. Laptopnya itu. Oke ya, menjawab Pak? Ya. Si gold itu negatif apa ya? Terus pakai frasa atau misalkan cukup frasa Emeralda Resort atau Emeralda aja gitu. Kalau kita lihat tadi ya, tadi kan kita lihat Emeralda Resort kan sudah banyak pencariannya tuh. Bapak bisa pasangin itu sebagai itu juga, sebagai eksak gitu. Ya. Bapak bisa pasang itu sebagai eksak. Jadi di tadi ya pakai kurung depan dan belakang, Emerald apa namanya? Emeralda Resort bisa bikin banyak variasi di Emerald Resort Bandung, Emeralda Resort, Emerald Resort Bandung bisa bikin seperti itu. Saya sih kalau saya sendiri saya tidak menyarankan pakai atas sih, boros gitu. Boros dan kadang-kadang nggak relate. Lebih baik sini Pak, lebih baik frasa atau eksak gitu. Jadi lebih baik nanti Bapak bikinnya frasa Pak, Emerald Resort apa gitu di sini, pakai tanda petik. Thank you. Pak, boleh bertanya Pak? Ya, boleh. Saya tuh pernah ngiklan pakai Word itu Pak ya. Nah, terus malahan kata pencariannya jadi aneh. Yang call in-nya bukan nanya Emeralda, obat kuat lah, opala, apalah gitu kan. Itu kenapa kira-kira Pak? Saya nggak ada, paling cuma di Emeralda Resort, IKEA Kota Baru Parahyangan, yang lain-lainnya nggak ada, cuma hanya untuk apa ibaratnya perumahan aja semuanya. Tapi pas di situ banyak call in tuh, ada yang nanya Bank Mandiri lah, Bank itulah, sampai obat-obat juga pernah. Kira-kira kenapa? Atau jangan-jangan ada obat-obat magnet? Saya belum pernah pakai. Ya kan, apa ya? Itu kan dia sinonim sama misspelling gitu. Cuman kalau dari itu sampai ke bank itu ya, karena sebenarnya kan rumah ke bank kan nggak related kan, rumah ke bank nggak related, rumah ke yang tadi juga nggak related kan. Padahal kalau buat itu sebenarnya itu sinonim loh. Jadi rumah, hunian, wisma gitu kan, baju, outfit, gitu kan masih sinonim ya. Tapi kalau itu ke bank, jauh banget di sini. Makanya saya nggak pernah pakai Pak. Atau yakin itu datang dari ini, bukan dari Google Business.
Bukan ya? Karena kadang-kadang ada kita itu rambong sama orang ini karena dapat nomor kita dari Google Bisnis. Kadang-kadang itu juga bukan ya? Oke. Rumah sama apartemen mungkin masih lah ya, mungkin sama Google mungkin dianggap masih related, jadi dianggap sinonim gitu. Tapi kalau dari rumah ke buat kayak banget gitu ya. Jawaban pasti saya nggak tahu, Pak. Cuman kalau saya sendiri saya sih jangan pakai ini. Gitu ya. Mana bank atau apa? Kalau saya pernah ngalamin seperti itu, Pak, cuman misalnya gini, ada masak rumah.com telepon gitu kan, Lamudi telepon yang kemarin itu, atau misalnya nanti dari bank telepon, tapi dia telepon, dia dapat telepon kita tuh dari Google Business, bukan dari iklan. Wah, mana nih? Nanti si rumah.com pengen interview misalnya, kemudian dari bank pengen, Pak, nah ini udah pakai dengan bank apa gitu ya. Cuman ya kira itulah. Apa mas? Oke ya. Sorry belum bisa jawab itu. Ya. Oke teman-teman, kita sudah belajar keyword ya. Nanti kita break jam berapa? Panitia. Langsung. Pasti ada break dong? Enggak. Break dulu enggak? Oh, oke Pak. Ya. Teman-teman nanti ini materinya kan di-share sama Mbak Dia ya, jadi mungkin nanti buat pulang gitu ya. Ini juga saya kasih penjelasan lebih detail. Ini buat mahasiswa apa, kemudian ini apa gitu. Nah bisa langsung ke tabel supaya lebih gampang banding. Gitu. Kalau ini penjelasan masing-masing tipe keyword. Ya, harus seperti ini. Kayak, ya, iya. Jadi kalau Yopi kan beliau di ini di biasanya maupun eksak sih. Tapi kalau dari plot bisa oke, budgetnya sekian, dapatnya sekian, ya nggak apa-apa kan, lanjutin aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya kata kunci ini pencarian udah tinggi, brand ini kan, teman-teman juga bisa masukin situ tuh. So, kayak misalnya Kota Baru Parahyangan, gitu kan, kita masukin. Atau harga Kota Baru Parahyangan, kita masukin. Karena kita punya orang. Jadi kayak misalnya waktu itu saya pernah screenshot, saya dapetin, tapi yang paling atas muncul adalah tiket.com. Artinya apa? Kan tiket.com. Dan mungkin budgetnya gede dan oke, jelas. Kita hands on masuk ke Google. Jadi nanti kita akan masuk ke Google, teman-teman mungkin akan bagaimana cara ngisi saldo di Google, bagaimana menjalankan iklan dengan cara ini, masukin headline, masukin keyword dan sebagainya. Ya, ya kan? Kalau keyword kan biasanya, ya kalau keyword saya campaign. Jadi mau iklan manapun, kreatif keywordnya kan sama kan. Kemudian keyword saya biasanya bedakan berdasarkan grup itu yang tadi ya, yang pas kita lihat di sebelah kanan, lihat di klik bawah by group. Sehingga nanti kita akan bikin rumah mewah. Kenapa? Karena ternyata pencarian rumah mewah tinggi. Itu jual rumah dulu. Jadi mungkin ada sekitar katakanlah 5 grup paling tidak, grup rumah mewah, grup jual rumah Bandung,
satu lagi grup pada misalnya, dan jangan lupa ada satu grup yang isinya adalah kompetitor misalnya. Jadi ya apa namanya, perumahan-perumahan yang ada di sekitar kita kumpulin satu grup. Kita pengen tahu nih seberapa besar yang nyasar ke situ. Jadi kalau ditanya berapa jumlahnya ya tergantung nanti pas grup itu. Ternyata grup rumah mewah paling cuma 10 keyword, ya itu 10 keyword itu yang kita masukin. Grup jual rumah Bandung ternyata ada 12, ya 12-nya kita masukin. Tapi sebaliknya grup yang brand yang lain misalnya cuma ada 7 katakanlah. 7 kan misalnya Kota Moropak, apalagi Kota Bali, terus Kota Berpariangan, terus apa gitu, itu kita masukin satu grup. Sehingga nanti kalau seperti itu kita optimasinya gampang gitu. Oke lah kita kalah untuk grup kompetitor misalnya. Ya karena memang dia bukan target kita, cuman kita jangan sampai kalah untuk grup jual rumah Bandung misalnya gitu. Misalnya kan grup jual rumah Bandung kita kalah sama si ini kan kelihatan di auction insight kan. Karena supaya kita leading budgetnya ditambahin 20%. Udah naik di atas itu kan. Udah naik di atas sudah bagus. Selanjutnya adalah grup rumah yang misalnya budget kita lebih gitu kan. Grup rumah kompetitor kita masih kalah kan, naikin lagi budgetnya supaya kalau misalnya ada yang ngetik jual apa misalnya ada yang ngetik Kota Baru Parahyangan yang tadinya kita di bawah bisa naik ke atas gitu. Jadi untuk manage, untuk monitor itu gampang. Kalau digabungin di satu kan bingung kan, tapi kalau di bagian gitu itu kan oh ini udah bagus, ini udah bagus, ini belum kita optimal. Ini kita ganti, deskripsinya kita tambahkan dan sebagainya. Ya memang tricky sih ya, cuman ya kita di teman-teman, kok kayaknya Google pusing amat ya, kayak kemarin Pak Yana juga waktu kita awal-awal kita diskusi Pak ya, Google itu agak tricky. Memang benar, Google itu agak tricky, agak pusing, cuman sekali teman-teman tahu itu saya sangat suka dengan Google dan mungkin agak ya karena saya di Google banyak browsing, agak kurang bermain di Instagram gitu. Dan tadi ya, Google itu pemainnya nggak banyak, pemainnya paling kalau kita lihat di auction insight paling 10-12. Dan kadang-kadang kalau saya lihat kualitas iklannya masih ada yang cuma 4/10, 5/10. Jadi kalau kita belajar Google bagus gitu, masuk ke kompetisi, mudah-mudahan selalu stand out, selalu paling atas. Ini buat adik-adik yang masih dari boarding school kan masih SMA ya? Semester berapa? Atau lulus SMA atau SMA ya? Lulus SMA ya? Bisa belajar Google, nanti bisa ambil sertifikasinya juga. Nanti kalau udah gitu bisa apa aja gitu. Oke teman-teman, masih ada yang nanya seputar keyword? Enggak. Karya itu kan cuma yang kelihatan ya. Jadi kalau karya itu kan yang kelihatan di iklannya kan, headline-nya, description-nya. Kalau ini yang nggak kelihatan, ini yang nanti kita copy paste kita masukkan Google. Ini nggak kelihatan. Ya betul, ini di Google-nya. Lagi? Pak, kita kan misalkan keywordnya pakai ini Pak ya, pakai brand Emerald Resort. Nah itu kan harusnya kan kita nggak perlu pakai keyword yang lain, harusnya udah banyak klik gitu Pak. Kenapa Pak? Apa ngaruh dari brandnya juga gitu. Kita sudah pakai keyword Emerald Resort. Itu kan brand kita gitu. Iya. Harusnya kan kita nggak perlu pakai keyword yang lain juga, udah cukup tahu itu aja gitu. Bisa jadi satu brand itu sama Google mungkin belum dikenal sebagai brand ya. Jadi kan kalau Emeralda kan bicara Emeralda kan banyak sekali kan, ada juga tempat namanya Emeralda. Ada juga dulu sinetron Emeralda juga. Khawatirnya Google itu belum men-tag bahwa itu adalah brand. Misalnya IKEA itu kan juga nggak tahu. Kalau dulu itu kita masukin IKEA itu sering nggak lolos, makanya harus dikasih sebelum nulis IKEA harus dikasih kayak sintek dulu di depannya. Cuman sekarang ternyata IKEA udah lolos. Jadi kalau Emerald Resort kembali ke pertanyaan tadi, kalau saya sih
kita ingin tahu dia seperti apa, saya kurungin aja Emerald Resort, satu kurungin Emerald Resort Bandung, ingin tahu aja sih itu udah se-winning apa di pencarian. Atau kalau nggak di sini kan juga bisa kan, street Emerald Resort. Jadi terserah orang mau ngetik Emerald Resort Bandung, Emerald Resort Padalarang, jual rumah, jual Emerald Resort dan sebagainya, muncul di situ. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita hands on ya, kita masuk ke Google ya. Jadi mungkin teman-teman boleh lihat kita dulu, lihat step-stepnya, terus habis itu teman-teman praktek. Lihat praktek gitu ya. Lihat dulu, baru praktek. Kalau misalnya teman-teman langsung praktek, takutnya ada yang ketinggalan. Gitu. Oke mas, kita bikin ya yang kecil. Jadi dari kemarin kita belum praktek ya. Dari kemarin baru belajar ini. Nah sekarang kita gimana sih membuat iklan Google ya. Teman-teman juga mungkin ingat kemarin Pak Yana udah sampaikan bahwa kita main Pareto. Ya karena Pareto penjualan kita kan Google sama Instagram ya fokus ke itu gitu. Bukan maksudnya yang lain juga tidak, cuma maksudnya yang dua itu lebih priority Pak ya. Yang lain tetap marketplace, mungkin nanti yang main TikTok juga silahkan, main YouTube juga silahkan, tapi buktinya bahwa dua itu paling banyak mendatangkan sales, Google dan Instagram. Oke teman-teman, teman-teman silahkan lihat ke depan dulu. Nanti lihat ke depan lagi, kemudian lagi. Pertama teman-teman ads.google.com. Kita akan membuat iklan dari nol banget, dari akun yang sama sekali belum pernah kita pakai supaya tampilannya sama dengan teman-teman. Karena di Google itu beda ya, yang pernah iklan sama belum pernah iklan itu beda tampilannya. Kayak keyword planner itu kalau teman-teman belum pernah iklan nggak akan ketahuan tuh. Ini pencariannya berapa? 700 atau 800? Tahun dia cuma bilang 100 sampai 1000. 100 sampai 1000 kan range-nya kan panjang kan. Jadi iklan dulu, mungkin Google bilang iklan dulu baru nanti kita kasih data yang lengkap, data statistik yang detail. Dan saya sarankan untuk iklan di Google paling cepat kalau sekarang ini pakai GoPay. Kalau pakai transfer bank kadang-kadang lama gitu, kalau pakai kartu kredit kadang-kadang ya suka budget kita berlebih atau mungkin teman-teman mungkin masih kurang yakin dengan keamanan iklan Google bisa pakai GoPay. Kenapa GoPay itu langsung masuk ya, just in time ya. Menit ini kita masuk, hitungan hanya 5 menit langsung masuk. Teman-teman bisa mulai dari 100.000 dulu. Ini teman-teman ya, masuk ke ketik ads.google.com. Step-step ini nanti ada juga di materi, jadi kalau mau dilihat di PDF nanti juga ada.
akan masuk seperti ini. Mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, Mas? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Yang bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesia? Udah. Bahasa Ukraine. Bahasa Indonesia aja ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Yang bahasa Indonesia, Google Ads. Bahasa Indonesia sign in apa ya? Masuk. Semalam ngobrol dengan beberapa pemain, beberapa developer properti, kayaknya harga besi akan naik, Pak. Akibat konflik Ukraina ya, karena kan 70% baja besi kita kan impor dan banyak yang dari sana. Jadi besi baja akan naik dan impactnya rumah akan naik. Yang lain sih masih kita bisa bikin ya, semen ini. Ada kabel, ada besi-besi sendiri macam-macam akan naik harganya. Oke, mulai sekarang tadi bisa apa? Get started ya. Oke, mulai sekarang atau legend dulu. Dan teman-teman kalau Google itu platform reklaman ramah maksudnya ya. Teman-teman bisa telepon ke sana sampai ada masalah apa, tanya apa. Tapi kalau Facebook kan kita bingung ya. Mau nelfon komplain kemana, mau tanya kemana, mau kita chat, kadang chatnya nggak dijawab, robot semua yang jawab. Iya, robot semua yang jawab. Padahal itu sebenarnya timnya lengkap. Tim Facebook itu kan ada di Kuala Lumpur, itu ada patungan sama tim Google. Jadi dia punya ini, kalau ada inquiry yang berbahasa Indonesia, maka yang jawab adalah tim support yang orang Indonesia. Ada waktu itu bekas beberapa tim saya di Indosat yang pindah ke sana seperti itu. Ini datang dari Indonesia, harusnya orang Indonesia paling cuma saya nggak tahu kenapa kalau ada masalah dengan Facebook maupun Instagram susah gitu kan. Tapi kalau Google teman-teman tinggal telepon, nanti akan di guide gitu. Ya platform yang menurut saya friendly gitu. Oke ya. Apa mas ini? Solo. Oke. Kita masuk ke ini betul-betul dari nol. Jadi kita masuk ke new Google Ads account. Jadi teman-teman, ketika teman-teman punya Gmail, maka otomatis teman-teman punya akses ke sini. Makanya kalau hari ini nggak punya Gmail, ya nggak bisa iklan Google, nggak bisa punya iklan, nggak punya channel YouTube dan sebagainya gitu. Kita akan mulai dari mana, Mas? Kita akan mulai dari sini mungkin ya. Get more website sales. Ini kan teman-teman kalau baru mulai, Google akan nanya kita iklan itu mau ngapain nih? Banyak yang nelpon, banyak yang masuk web, atau datang ke lokasi gitu. Kalau datang ke lokasi kan pertama mungkin jauh, yang kedua kan juga PPKM kan, jadi kita pilih aja ya. Next. Oke, ini tadi balik lagi ke bahasa Inggris ya. Balikinnya nanti ada sih preference.
Next. Nah ini kan Google aneh nih, ini mau diarahkan kemana gitu kan. Makanya teman-teman harus punya website. Karena nanti Google-nya, nanti mereka ketika dia klik, ngekliknya itu akan kemana gitu. Jadi pilihan adalah teman-teman harus punya website atau bisa juga ini adalah Instagram ya. www.instagram.com/emeraldresort itu juga bisa. Tapi akan lebih bagus kalau menurut saya si website. Next. Kita akan belajar mengisi budget dulu. Next. Kita pakai ini dulu nggak apa-apa teman-teman. Ini ada yang masukin ini ya, headline 1, headline 2. Teman-teman bisa buka karyawan yang kemarin. Anggap misalnya tadi nomor 1 jual rumah Bandung deh, kita isi di sini. Jual rumah Bandung. Ini berapa tuh? 12 ya. Jual rumah Bandung. Yang tengah misalnya produk kita Emerald Resort pada Larang. Emerald Resort aja misalnya. Nah ini kan kita masih punya space banyak ya. Jual rumah Bandung. Misalnya yang ini investasi di Emerald Resort misalnya. Atau misalnya, sorry mas, Emerald Resort investasi terbaik, masih bisa nggak? Emerald Resortnya di depan. Investasi terbaik, baik. Investasi bagus coba. Pandangan ya. Jual rumah Bandung, Emerald Resort. Tulis aja lah. Pada Larang. Nah ini headline, misalnya kita kasih CTA ya. Survei dan dapatkan NUP misalnya. Survei dan dapatkan NUP sekarang. NUP-nya. Oke. Nah ini deskripsinya apa gitu ya, terserah lah apa dulu gitu. Ini tiga-tiganya digabung nggak apa-apa. Di bawah misalnya ini lokasi dekat dengan lokasi dekat Kota Baru Parahyangan dan IKEA. Ini kayaknya nggak harus masuk ini titiknya ya. Nah, oke. Ya, ini masuk. Lokasi dekat Kota Baru Parahyangan dan IKEA total 30 hektar.
total 30 hektar. Oke, di dulu nggak apa-apa. Terus nomor telepon 0811 16 123. Next. Datang dan survei, buktikan dan survei sekarang. Next, ini lewatin aja, nanti di sini kita hanya buat pembayaran aja dulu. Jadi teman-teman jadi teman-teman kalau di Google iklan kita itu bisa kita setting ya, iklan kita akan muncul di mana gitu. Dihapus semua, tulis aja Bandung, Mas. Sorry, plus Bandung, biarin aja, plus Bandung. Jadi dia mau di Tangerang pun kalau melihat iklan kita juga bisa Bandung. Atau nanti juga ada Surabaya dan sekitarnya gitu kan, Surabaya. Next. Nah ini misalnya satu hari kita isi berapa dulu? 100. End date-nya misalnya tanggal 9, seminggu. Seminggu tanggal ya 16. Misalnya next. Ini ya. Jadi ini dengan budget segitu, estimated daily kliknya itu dengan kita membayar 100.000, rata-rata klik hariannya itu 67 sampai 114 gitu ya. Next. Nah ini teman-teman, ini diisi Indonesia. Oh, kita isi Ukraina apa ya? Ini teman-teman bisa masukin promo ya. Nanti dapat promo pakai kodenya akan dikirim ke Gmail. Skip aja dulu. Nah kemudian ini yang penting ke bawah. Ini step kita membuat supaya kita bisa bayar akun Google gitu teman-teman ya. Ini account type-nya itu adalah perorangan individu. Kemudian teksnya kalau teman-teman perusahaan, teman-teman harus masukin NPWP ya, tapi kan kita bukan. Ini nggak perlu diisi. Nah, ini diisi aja. Kalau mau alamatnya misalnya Bandung. Bandung. Jawa Barat. Ada tanda petiknya itu nggak bisa. Oke. Nah ini yang penting teman-teman, ada how you pay, bagaimana cara membayar tagihannya. Pilihannya adalah automatic atau automatic atau manual. Teman-teman pilih yang mana? Manual ya. Pilih manual. Misalnya di situ kita isi 100.000 dulu tes gitu ya. Nah, kalau manual kita akan klik GoPay ya, paling gampang GoPay, paling cepat, dan nanti juga mintanya gampang. Jadi tinggal misalnya butuh budget besar ya. Ya. GoPay. Nah, kemudian submit. Ya. No, I don't send performance bla bla bla. Oke. Jadi karena ini nanti tinggal continue, maka nanti akan muncul continue, dia akan minta nomor GoPay kita. Nah, sekarang teman-teman coba teman-teman lakuin ini ya dari awal ya. Teman-teman sampai masuk ke menu ini. Sampai masuk yang GoPay tadi.
Kalau udah bisa, artinya kita udah bisa masukin budget, tinggal jalanin iklannya. Ya dicoba. Nanti kalau kesulitan tinggal tunjuk tangan, kita akan keliling. Teman-teman masukin pertama kali dari ads.google.com, terus ikutin itu step-stepnya.